Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangku belajar sebang manit musyawarah. Ayo dukung YouTube dari AA Lang Al-Maknumi ya. Subscribe ya, yuk apa anda pokoknya terserah, di like, di komen ya, di jepret segala macam deh tuh ya, di empat ini apa deh pokoknya ya, jangan lupa ya deh. YouTube dari AA Lang Al-Maknumi. Insyaallah ridho, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Elang Al-Maknumi dan sahabat saya Abah Kiai Haji Usman, Ketua Satgas Majelis Zikir Sepengaja. Kebetulan pada pagi hari ini kita menyambangi Pondok Pesantren Sunanul Abror yang ada di Kampung Cipetir, Desa Ciwalen, Warung Kondang ya. Kita lihat, kita ke rumah kiainya ya, Kiai Haji Ruyani kan? Ya, baik, ini di posko induk Kampung Cipetir ya, tempatnya di Pondok Pesantren Sunanul Abror. Ya, sebulan terakhir inilah gempa Cianjur menyisakan sebuah misteri dan problematika di kalangan masyarakat. Kita akan telisik lebih tajam lagi bagaimana kehidupan masyarakat. Kebetulan kita ada di Kampung Cipetir, Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, tepatnya di Pondok Pesantren Sunanul Abror, pimpinan daripada Kiai Haji Ruyani. Nah, kebetulan kita bersama Ketua Karang Taruna ya, Desa Cipetir ya, Ciwalen, Desa Ciwalen, Kampung Cipetir, bersama Abah Kiai Usman. Nah, ini suasana posko induknya Kampung Cipetir. Beginilah suasana pada pagi hari yang mendung ya, cuaca mendung, hujan, tentunya menyisakan sejumlah problema ya bagi masyarakat yang hidup di tenda ya, karena hampir 135 keluarga yang mengungsi, yang hidup sebulan penuh di tenda pengungsian. Baik, kita tanya-tanya kepada Kang Aceng nih sebagai Ketua Karang Taruna dan juga yang beroperasi di posko. Ya, Kang Aceng, gimana sehat Kang Aceng? Alhamdulillah ya, baik untuk saat ini ya. Gimana keluarga semua? Ya, baik, Kang Aceng bisa diceritakan kronologis kejadian awal ya, 21 November hari Senin kalau nggak salah jam 2. Itu bagaimana warga masyarakat Kampung Cipetir pada waktu itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami di sini kalau dibilang sedang berduka. Terus pasca kebetulan waktu itu kita lagi pada Pengecoran ya, lagi ada sebuah kegiatan ya, lagi ada kegiatan pasca bencana itu. Kami lagi di luar, sebagian yang di luar, sebagian yang di rumah ya. Jadi pada waktu itu memang kejadiannya memang benar-benar dahsyat sekali, karena guncangannya itu sampai hampir 95% meratakan Kampung Cipetir sendiri. Ya. Terus adapun korban cuman ada satu orang Ya. Jadi korban dari sekian jumlah bangunan yang hancur itu cuma satu orang yang meninggal. Terus yang korban luka-luka, yang patah, yang berat-berat, bahkan sampai sekarang masih ada yang di rumah sakit. Sampai hari ini ya, satu orang itu belum pulang dikarenakan memang harus diamputasi. Untuk yang lainnya alhamdulillah udah dalam masa penyembuhan gitu. Iya,
terus yang di tenda-tenda mereka masih pada bertahan juga. Ini kan di sini kan ada 135 kakak itu yang terhitung. Terus kalau menghitung jiwa ada 450 jiwa ya penduduk Kampung Cipat yang berdiri. Nah, dari sejak awal ini perhatian dari pemerintah baik dari masyarakat luas ya dalam artian para relawan donatur itu bagaimana? Kalau untuk dari pemerintah setempat mungkin pasca waktu itu dikarenakan memang sibuk kali ya, pasca 8 hari kami di sini bertahan, baru dari pihak pemerintah setempat baru pas dari awal kejadian kami masyarakat di sini sama tokoh agama sama hadir, kita yang menghandle semua. Oh, jadi yang mengcover seluruh masyarakat itu Pondok Pesantren Sunan Ampel. Iya. Dari sejak kejadian ya. Sejak Kejadian yang dibutuhkan masyarakat tentunya pada waktu kejadian ini kan mati lampu. Iya. Itu bagaimana tuh langkahnya? Pas kita waktu itu berbondong-bondong gitu tuh gimana ya, bingung juga gitu, yang ada aja gitu, yang ada alat seadanya. Memang waktu itu bener-bener pasca pertama tuh yang bener-bener prihatin, terus kita nggak tahu harus apa yang kita lakukan ya pada waktu itu ya. Karena kepanikan yang melanda, ketakutan dan juga warga-warga yang begitu paniknya ya, sehingga ketika pas kejadian itu kita bingung apa yang mesti dilakukan. Nah, setelah kebingungan itu pas waktu malam ini kan waktu-waktu yang krusial ya, waktu-waktu yang rentan ya, itu seperti apa kondisi masyarakat Kampung Cipater itu? Kondisi waktu itu gelap, terus kita semua berbondong-bondong ke lapang. Di situ kita bingung juga karena tidur pun kita cuma seadanya, beralaskan stiker aja, beralaskan tikar ya, tikar aja. Jadi belum ada tenda-tenda belum ya? Belum ada tenda-tenda, masih ini sangat prihatin sekali ya pada waktu kejadian itu ya. Betul. Nah, jadi pas waktu normalnya karena kan malam ini kebingungan tidur di mana gitu ya, mati lampu dan yang lain sebagainya. Itu pas waktu normalnya kapan? Normalnya setelah 3 hari. Setelah 3 hari. Ya, 3 hari baru kita di situ mulai ada bantuan tenda, mulai gitu kan 1-2 lah gitu kan. Terus pas waktu itu kita mulai melangkah ke Kodim. Alhamdulillah dari situ kita dapat bantuan dari luar gitu kan, untuk beberapa titik yang bisa kami dapat gitu kan bantuan. Nah dari situ kan sama Angketir kita terus-terusan berjuang sampai alhamdulillah pas waktu itu 1 minggu mulai kita normal gitu kan, mulai normal, ada bantuan logistik, terus dari muhibin kiai ya gitu. Mulai di situ kita tercover gitu kan masyarakat. Nah dari situ pasca bencana 8 hari barulah ada yang datang dari pihak pemerintah, dari Kades meninjau ke sini. Sesudah itu tetap kami di sini bertahan sama tokoh agama gitu kan, karena untuk saat ini pun yang namanya bentuk bantuan dari pemerintah ya masih dibilang belum maksimal ya. Artinya begini, pas kejadian itu seminggu atau 2 minggu ini kan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu, apalagi di yang hancur rumahnya itu ya, seperti sembako, obat-obatan, terus apalagi tenda ya, terpal dan sebagainya. Nah ini untuk pasca pemulihan, saya ingin tahu nih pasca pemulihan sebulan sejak kejadian itu apa yang saat ini untuk logistik alhamdulillah kami masih bisa bertahan. Untuk tenda pun sebulan ini masih aman ya.
mungkin nggak tahu kalau untuk kedepannya, karena kan yang namanya tenda itu kan memasuki bahan yang rapuh, Betul. gitu kan, nggak tahu Kepanasan, iya, kehujanan dan sebagainya. kehujanan, gitu kan. Jadi kan nggak tahu untuk kedepannya, mungkin ya kita perlu perlu stop juga gitu kan untuk masalah penggantian tenda. Nah ini kan musim hujan, itu yang hidup di tenda-tenda itu rawan nggak apa becek, banjir dan sebagainya? Untuk di tenda-tenda memang kalau dibilang rawan sih banyak rawannya. Sekarang kan tenda kan udah mulai pada rapuh, terus becek pun sama karena musim hujan. Terus yang ditakutkan kan banyak banyak semacam ular gitu kan. Mulai sekarang kan masyarakat udah mulai terganggu gitu kan, karena kan ada makhluk-makhluk yang berdatangan gitu kan ke Baik. tenda. Bicara kebutuhan ketahanan pangan ya, artinya tadi logistik ya, sampai hari ini oleh Sunanul Abrar ini tercover ya, Masih tercover. untuk kepentingan masyarakat. Iya. Apa namanya yang saya ingin tahu ini masih Oh, itu apa namanya sembako ini yang untuk namanya warga. bahan pokok gitu kan, yang namanya sembako. Kalau dibilang butuh, memang kita semua masih butuh, karena kan kita nggak tahu kita bertahan di sini tuh sampai kapan, nggak tahu 5 bulan, nggak tahu 6 bulan. Sedangkan kan stok yang kami punya ya sebatas cuman bisa Bertahan berapa minggu gitu. Betul. Kan, karena nggak tahu gitu kan ya, untuk kedepannya kita bertahan di tenda tuh nggak tahu berapa Jadi bulan. posko induk Sunanul Abrar masih terbuka untuk para relawan, para donatur, para agnia untuk memberikan logistik ya. Iya, betul. Dan sangat diperlukan oleh masyarakat gitu ya. Betul. Nah, baik, kita kebetulan di samping kita ada Kiai Haji Ruyani. Beliau adalah yang masyhur, yang lakop ya, yang panggungnya itu Ang Petir ya. Jadi banyak yang nggak tahu Kiai Haji Ruyani, yang tahunya Ang Petir itu kemana-mana. Ang sehat ya. Alhamdulillah. Baik, ini bersama Kiai pimpinan daripada Pondok Pesantren Sunanul Abrar yang ada di Kampung Cipetir. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ketua Karang Taruna, ternyata sigap, tanggap bahwa posko induk di Sunanul Abrar ini sudah sikap tanggap dan respon terhadap masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya 9 pokok itu masih dibutuhkan untuk masyarakat yang hidup di pengungsian tentunya. Nah ini untuk pondok pesantren, apa yang rusak dan apa yang terdampak di gempa Cianjur ini? Apakah pesantren baik-baik saja atau kena gempa juga? Masjidnya, fasilitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fakir Ang Petir, pimpinan Ponpes Sunanul Abrar Putra Putri, Kampung Cipetir, Desa Dawali, Kecamatan Konang, Kabupaten Cianjur, mengaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Khusus untuk Sekjen dari MDS, juga Abah dari MDS juga, keluarga besar dari Majlis Zikir Safinatun Najah Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, atas kehadirannya juga kunjungannya pada saat ini. Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tentang keadaan pesantren, juga masjid. Pasca bencana ya lumayan lah, masjidnya hancur rata. Iya, juga Ponpes Putranya juga sama. Alhamdulillah ada satu yang Allah jaga, yaitu Ponpes Putri ini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini bisa disaksikan yang utus satu pesantren ini tiada lain dan tiada bukan, rahasianya itu untuk menampung semua logistik sembako dari hari pertama sampai sekarang. Untuk masyarakat. Walaupun hadwasatnya kita, wasilahnya kita, relasinya kita, muhibin kita, relawan kita, donaturnya kita, dermawannya ke kita, tapi tetap kita masyarakat hatinya kita itu untuk hati masyarakat. Untuk itu dari awal sampai 1 bulan Al-Fakir mengutamakan dulu semua kebutuhan masyarakat, mengcover semua kebutuhan masyarakat, sampai kita sama tim Karang Taruna juga RT ada keliling per 1 minggu sekali. Kita ada keliling, langsung meninjau ke lokasi
di hari Jumat itu pagi kita semua santri Karang Taruna untuk turun langsung ke lapangan. Kita muter apa itu tenda semua, kita input apa yang masyarakat inginkan. Karena sampai detik ini masyarakat kami 95% masih ada di tempat pengungsian. Dikarenakan mereka benar-benar sudah tidak punya rumah yang layak untuk ditempati. Kedua, kembali ke masalah pesantren. Al-Fakir dari awal sampai sampai hari ini memang kurang begitu fokus ke sifatnya pribadi. Apa itu masjid pesantren, Al-Fakir kurang begitu fokus dikarenakan hati Al-Fakir untuk umat dulu. Nah sekarang alhamdulillah apalagi kedatangan sekjen, juga abah, juga saudara dari MDS ingin sekali mengeluh, mengajak, barangkali masih ada donatur yang mau berbagi dengan pesantren kami, dengan masjid kami, ya akan kami terima sebesar dan sekecil apapun itu bentuknya. Walaupun dalam hati kami yakin bahwa pesantren ini akan segera dibangunkan, apa itu hadu hasannya, wasilahnya pemerintah. Kan waktu itu Menteri UPR sudah langsung datang ke pesantren, Sarif Hasan juga datang ke pesantren. Tapi sampai detik ini yang namanya dari pemerintah benar-benar tidak bisa diharapkan bagi Al-Fakir pribadi. Juga kepada semua dermawan, Al-Fakir ucapkan banyak-banyak ribu terima kasih atas kebaikannya dari A sampai Z sampai hari ini. Memang kami dan masyarakat tak pernah kekurangan yang namanya logistik, yang namanya sembako. Alhamdulillah Allah cukupkan dengan pergerakan Allah gerakan semua manusia waktu itu untuk mengarah ke kampung kami. Walaupun kampung kami saat ini maaf, yang namanya Pak Bupati belum bisa hadir, Pak Camat pun hadir karena adanya menteri. Apalagi ya tokoh-tokoh yang lebih atas lah, apa itu presiden, apa itu siapapun itu belum sampai ke kampung kami. Untuk itu tolong perhatikan juga kampung kami sekarang sedang berjalan yang namanya RTG, rumah tahan gempa, itu juga belum semua. Terus dana yang 60, yang 30, yang 15 sampai sekarang pun masih dibincang-bincangkan. Ngebahas ya rencana ya ngebahas seputaran apa itu aja data, tapi sampai detik ini belum keterima oleh masyarakat. Nah untuk itu Fakir mohon semoga sekjen juga abah bisa menjadi wasilah bagi kampung kami, terkhusus masyarakat. Pengennya Al-Fakir nggak akan berhenti berjuang untuk masyarakat dan umat kalau masyarakat puasa ini belum punya rumah masing-masing. Inginnya Al-Fakir di bulan puasa ini mereka sudah punya rumah. Intinya gitu aja lah. Amin. Pengen sudah punya rumah, jadi pas Lebaran sudah punya rumah. Semuanya apa itu dari masyarakat saling bantu, apa itu dari pemerintah, siapapun dermawannya, Al-Fakir sangat-sangat ucapkan banyak terima kasih. Untuk pesantren dan masjid, Al-Fakir serahkan juga, kembalikan kepada Allah. Haruskah secepatnya Allah bangunkan, ya itu yang Al-Fakir harapkan. Walaupun ya semampu kita aja lah, paling insya Allah sesabar kita, semampu kita, sekuat kita. Karena mungkin pasti akan ada banyak rahasia dan hikmah di balik semua gempa ini. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Bila itu hidayah waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi kita sudah mendengar apa yang paparan yang telah disampaikan oleh Yai Aruyani Ang Petir. Beliau ini sangat luar biasa, bahwa beliau ini adalah memimpikan masyarakat kepada untuk kepribadiannya adalah pondok pesantren. Tetapi saya melihat tadi dengan Abah Yusman ya, pondok pesantrennya dan yang lainnya, tentunya ini butuh perhatian dari semua pihak ya, untuk membangun kembali asrama putra, masjid dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Ya, mudah-mudahan siapapun dari yang mendengarkan perbincangan ini di posko induk Sunanul Abror ini bisa datang saja ke pondok pesantren Sunanul Abror, Kampung Cipetir, RT 01 RW 06
Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang. Nanti bisa ada nomor kontak daripada pimpinan pondok pesantren Sunanul Abrar. Apa yang satu kalimat saja Pak, untuk menemukan perjuangan untuk ya, membantu masyarakat sampai tadi ada cita-cita untuk sampai Lebaran masyarakat harus punya rumah. Silakan bahas sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tazkirah ya, untuk menambah besar hati. Semoga saya doakan semoga yang kena gempa khususnya di kampung Cipeterin, desa Ciwalen, saya yakin insya Allah secepatnya Allah akan mengganti dengan yang lebih bagus, dengan lebih sempurna insya Allah. Saya doakan secepatnya. Dan semoga masjid guru kami, termasuk guru kami, masjid dan pesantrennya, insya Allah secepatnya Allah akan ganti. Karena ini gempa itu yakin mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin Allah secepatnya akan mengganti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu perbincangan kami pada 3 Januari hari Selasa 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iya ya, kalau nak malah kira lagi jadi. Dua arah tadi. Iya. Nah, inilah teman-teman warga ya yang disebutkan di Akhirnya alhamdulillah saya sudah balik kembali baru ya. Masyarakat ya saya. Masih berada ya Pak? Gerak-gerak. Oh, lu antuin kan Mbak? Batu mari lawan. Orang tuh pun terus tadi langsung saking ibu suruh ke bawah kapal. Mereka dia nih ketinggalan. Sieun. Borangan. Borangan. Pribadi dia. Oh, ini dia. Ya. Mama. Oh iya, ini dukanya, rumah duka di kampung Cipetir. Ya buku sangat di tempat. Jadi anu kerapokan toh. Kerapokan itu juga mah tukang aspal luas mah. Ini pisan tah. Aldi. Abang tadinya anak daun mah tadi. Naon nu aya? Naon nu aya penting jagur kata itu. Ada lompatnya panjang gitu malah. Langsung tadi. Kan pertama sujud saya tahu. Itu dia. Ya, kita mau lihat posko induk kampung Cipetir, Pondok Pesantren Sunanul Abrar. Ini untuk ketahanan masyarakat. Nah, di sini. Pangan.
Ini sebagian. Dari sini dua. Bangsa Pemkot. Antum. Ini beras untuk masyarakat yang betul di kampung Smith ini hampir 90% rata dengan gempa. Ini paling 1 minggu ya. Ikan asin untuk masyarakat di sini luar biasa. Untuk mementingkan kebutuhan masyarakat di tenda-tenda pengungsian. Itulah kondisi terakhir kampung Cipetir ya, hampir 90% bisa kita lihat tadi kita meninjau langsung bagaimana keadaan masyarakat yang di tenda-tenda dan juga rumah-rumah yang hancur ya, 90% ya Kang Aceh ya, kita bisa saksikan memang sangat membutuhkan uluran para dermawan, uluran dari semua pihak, dari seluruh elemen unsur dan juga tidak menutup kemungkinan baik logistik, sembako, apa itu bahan material, karena pasca pemulihan ini masyarakat membutuhkan hunian yang layak untuk dihuni, untuk kehidupan, keberlangsungan kehidupan masyarakat kampung Cipetir. Ya, terima kasih, itulah yang bisa saya tayangkan karena memang ini kesedihan ini nggak melipur ya, nggak bisa diungkapkan, bisa langsunglah datang ke kampung Cipetir, Desa Ciwalet, Warumpana, Cianjur. Terima kasih, sama ayah almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.